Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ariel Pratama. Di video konten kali ini saya akan membahas apa itu teori intertekstual dan bagaimana penerapannya pada sebuah karya sastra. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, apa itu teori intertekstual? Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, dan gaya bahasa di antara teks-teks yang dikaji. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa kajian interteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya dan pada karya yang muncul kemudian. Intertekstual yaitu membandingkan, menjajarkan, dan mengontraskan sebuah teks transformasi dengan hipprogramnya. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra. Penulisan dan pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga memberi makna secara lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan. Kajian intertekstual berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya tak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk semua konvensi dan tradisi di masyarakat dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya. Dalam hal ini diambil contoh misalnya sebuah penyair pujangga baru menulis puisi-puisi modernnya di masyarakat yang telah ada berbagai bentuk puisi lama seperti pantun dan syair. Mereka juga berkenalan dengan puisi-puisi angkatan 80-an di negeri Belanda yang juga telah mentradisi. Nah, di sini saya akan memasukkan kajian intertekstual pada sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Pertama, karakter tokoh utama yaitu Keke dalam Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Barah dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Yang kedua, alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju. Karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga, latar terbagi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Untuk latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu kamar, Jakarta, yayasan pondok pesantren, di kelas, kafe, dan mall, di taman, di mobil, SLTP Al-Kamal, rumah sakit, apotek, dan lain-lain. Untuk latar tempat dalam Air Mata Surga, yaitu rumah sakit, distrik Hujun, Makkah, Kairo, parkir apartemen, di mobil, di pesawat, Makkah, kamar, perawat, dan seterusnya. Karakter tokoh, alur, latar, hubungan intertekstual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga.
Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kick Andy. Sebelumnya buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Untuk novel Air Mata Surga adalah salah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Ero Kajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Sekian dari video konten kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.